Seorang selebgram wanita melaporkan mantan kekasihnya ke Polda Metro Jaya. Ia mengaku diancam dan data pribadinya disebarluaskan ke media sosial. Selebgram Erika Karlina diperiksa selama 4 jam di Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ia diperiksa terkait laporannya atas dugaan pengancaman dan penyebar luasan data pribadi yang dilakukan oleh mantan kekasihnya. Erika mengatakan ancaman tersebut ada di dalam grup fanbase mantan kekasihnya yang beranggotakan 500 orang. Erika juga menduga informasi kehamilannya yang selama ini ditutupi disebar oleh mantannya di grup tersebut. Yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terpikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya. Aku yang salah kok, aku dari awal udah akui ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia, cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil kok nutupin ini kok. Dalam pemeriksaan yang tidak didampingi oleh keluarga, kerabat maupun kuasa hukum, Erika membawa sejumlah barang bukti, termasuk foto USG dan data pribadi yang disebarluaskan tanpa izin oleh mantan kekasihnya. Ia berharap laporannya bisa ditindaklanjuti polisi demi keamanan dirinya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang oknum polisi di Tanjung Balai, Sumatera Utara digerebek istrinya saat berada di rumah wanita selingkuhannya. Penggerebekan ini viral di media sosial dan kini polisi tersebut sudah dilaporkan ke Propam oleh istrinya. Di mana lakiku? Gak ada dia di sini. Udah kau sembunyikan lakiku ya? Gak ada dia. Mana lakiku? Gak ada. Inilah video amatir saat seorang wanita didampingi anggota Propam Polres Tanjung Balai mendatangi sebuah rumah yang diduga rumah selingkuhan suaminya. Buka ini. Buka, aku bilang. Bang, buka. Awalnya wanita penghuni rumah membantah, namun setelah seluruh kamar digeledah, oknum polisi tersebut didapati sedang bersembunyi dan hanya bisa pasrah digelandang ke Polres Tanjung Balai. Ini dia, Pak. Ini dia. Ini dia. Nih. Atas temuan ini, istri sah oknum polisi berpangkat brigadir tersebut melaporkan secara resmi ke Propam Polres Tanjung Balai. Sang istri melaporkan suaminya atas tuduhan perzinahan lantaran dirinya masih terikat pernikahan yang sah. 2 hari nggak pulang ke rumah dengan alasan piket. Katanya pada jam 5 hari Selasa 22 Juli klien kami mendapati kabar bahwasanya dia menginap di salah satu rumah perempuan, yaitu selingkuhannya yang bernama inisial I. Istri sah berharap agar suaminya bisa diproses hukum sesuai perbuatannya. Namun hingga ini belum ada pernyataan resmi dari Polres Tanjung Balai terkait laporan dugaan perselingkuhan salah satu anggotanya itu. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pengajian akbar yang menghadirkan Rizik Syihab di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah berujung ricuh. 10 orang terluka termasuk seorang polisi yang kritis dan dirawat intensif di rumah sakit. Kericuhan mewarnai pengajian akbar yang menghadirkan Rizik Syihab di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu malam. 2 kelompok massa yang pro dan kontra dengan kehadiran Rizik untuk mengisi ceramah terlibat bentrok fisik hingga menyebabkan 10 orang terluka. Salah satu korban diketahui merupakan anggota polisi yang terkena lemparan benda keras. Ya, ada 9 pasien, 8 rawat jalan, 1-nya rawat inap. Kondisi yang 9-nya gimana kondisinya? Yang rata-rata? Yang 8 luka-luka ringan, kalau yang 1 ini cedera kepala berat, lebih banyak luka mungkin karena benda tumpul di kepalanya. Yang 1 ini kondisi kesadaran gimana, Dok? Ya, sekarang kondisi menurun. Iya. Saya mau tanya, lihat di sini Kiai, Habib, Kapolres, Dandim, Bupati bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Siap untuk menjaga ketenangan? Siap menjaga kedamaian? Siap untuk tetap ngaji? Saya mau tanya, kita datang kemari mau perang atau mau ngaji? Kuasa hukum Rizik Syihab, Ajis Yanuar, mengonfirmasi bentrok yang terjadi saat ceramah di Pemalang, Jawa Tengah.
Peristiwa ini terjadi saat rombongan Rizik memasuki lokasi tablik akbar Rabu malam. Sementara Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan kasus ini masih didalami, sehingga penyebab awal terjadinya bentrok belum bisa disimpulkan. Betul, takbir. Yang depan duduk, yang depan duduk. Coba beri tempat. Hingga Kamis pagi, aparat keamanan masih melakukan penjagaan ketat di sejumlah titik di Desa Pegundan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi bentrok susulan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Diduga sering memalak pengendara kendaraan bermotor di jalan raya, belasan pengemis dan pengamen jalanan di Sidoarjo, Jawa Timur terjaring razia petugas gabungan. Mereka yang terjaring razia langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan dibina. Petugas gabungan melakukan razia pengemis dan pengamen jalanan di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah pengemis dan pengamen jalanan yang tengah asyik mengamen dan mengemis tidak berkutik saat didatangi petugas, baik yang berbaju dinas maupun preman. Pengemis dan pengamen jalanan yang tidak sempat melarikan diri tidak bisa berkutik saat masuk ke truk untuk dibawa ke kantor Satpol PP. Sejumlah pengemis dan pengamen jalanan diduga sering melakukan pemalakan memalak terhadap sejumlah pengendara kendaraan bermotor. Tidak hanya dari kalangan remaja, sejumlah wanita lansia dan anak-anak yang ikut mengemis tidak luput dari razia petugas. Pengamen jalanan Anja yang melakukan kegiatannya ini meminta-minta secara paksa. Bahkan kemarin yang kita lakukan patroli di daerah Porong, indikasinya menggunakan senjata tajam. Setelah didata di kantor Satpol PP Sidoarjo, belasan pengemis dan pengamen jalanan ini dikirim ke Liponsos Sidoarjo untuk dilakukan pembinaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, masih di iNews Siang bersama saya Togi Sinaga. Misal sejumlah pasangan muda-mudi asal Bogor, Jawa Barat dipalak oleh seorang pria dengan modus ongkos parkir liar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Mereka kesal dimintai uang parkir secara tidak sopan dengan alasan pelaku akan pulang meninggalkan lokasi. Udah, itu sini jalan. Sejumlah pemotor yang parkir di kawasan Bundaran HI tiba-tiba didatangi pria yang mengaku sebagai juru parkir di Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Baru nyampe dimintain duit parkir, karena apa? Karena dia itu mau pulang, jadi dia itu minta duit parkir. Ketegangan terjadi lantaran pelaku yang meminta uang sebesar Rp10.000 secara paksa dan dengan nada ancaman. Rencana pasangan muda-mudi asal Bogor, Jawa Barat yang akan menikmati keindahan malam di jantung ibu kota pun buyar. Video aksi premanisme modus parkir liar ini pun viral dan menuai komentar negatif dari warganet. Sejumlah pengemudi ojol yang biasa mangkal di lokasi mengaku resah dengan aksi pemalakan ini. Mereka berharap polisi turun tangan dan menindak pelaku agar tidak lagi mengganggu kenyamanan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.